Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4881 sampai bab 4883. Senior, aku tidak bermaksud melakukan itu, hanya saja kamu tidak sekuat itu, kata Chen Ping dengan sedikit malu. Omong kosong, aku tidak kuat. Orang tua ini bisa melawan seorang kultivator alam kenaikan agung yang lemah sepertimu hanya untuk melampiaskan amarahnya. Ayo pergi lagi. Sarjana itu melompat ke udara dan menyerang langsung ke arah Chen Ping. Setelah belajar dari serangan pertama, Chen Ping menahan diri, tidak mengeluarkan kekuatan penuh pedang pembunuh naga miliknya. Wah! Tebasan lainnya membuat tubuh cendekiawan itu melayang sekali lagi, kali ini dengan beberapa luka baru. Apa yang sebenarnya terjadi? Sarjana itu menatap luka-lukanya, wajahnya merah karena marah. Dia tidak dapat mengerti mengapa kekuatannya tiba-tiba turun drastis. Hanya beberapa hari yang lalu, dia bertarung dengan seseorang, dan kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Apa yang terjadi di sini? Singkirkan pedang itu, ayo bertarung lagi. Cendekiawan itu melotot ke arah pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping, yakin itu bukan pedang biasa dan menyalahkannya atas kekalahannya. Baiklah. Chen Ping mengangguk dan menyarungkan pedang pembunuh naga. Melihat Chen Ping menyimpan pedangnya, cendekiawan itu menggertakkan giginya, matanya berkilat ganas, dan menyerangnya lagi. Akan tetapi Chen Ping, yang menyaksikan cendekiawan itu berlari maju, tidak lagi merasakan kewaspadaan awal, malah menunjukkan seringai dingin. Tinju cahaya suci, Chen Ping melayangkan pukulan, semburan cahaya keemasan meledak keluar. Wah! Sarjana itu terpental sekali lagi, jatuh terguling-guling ke tanah, dan batuk darah. Kali ini, Chen Ping benar-benar merasa tenang. Ternyata, penjaga tingkat ketiga ini adalah orang yang mudah dikalahkan, sama sekali tidak memiliki keterampilan. Tetapi cendekiawan itu tampak sangat putus asa. Bagaimana ini mungkin? Dia meraung serak. Mendengar keributan di dalam, Li Chunfeng perlahan melangkah ke dalam istana. Ketika dia melihat cendekiawan itu penuh luka dan tampak sangat menyedihkan, dia menoleh ke Chen Ping dengan tak percaya. Dia pun tidak dapat memahaminya. Kapan Chen Ping menjadi sekuat ini? 3 pukulan dan beberapa tendangan, dan penjaga tingkat ketiga tamat. Senior Li, penjaga tingkat ketiga ini bahkan tidak sekuat kamu atau Nan Batian. Chen Ping menjelaskan kepada Li Chunfeng. Li Chunfeng terdiam sejenak, mengamati cendekiawan itu lagi sebelum tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerang. Gerakannya lancar, mulus, dilakukan dalam satu gerakan cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Sarjana itu berteriak kaget, berusaha keras untuk membela diri, tetapi dia tetap terpental oleh pukulan itu, dan luka lain muncul di tubuhnya. Li Chunfeng mengerutkan kening, dengan kekuatanmu, bagaimana kau berani menyebut kami penjaga tingkat pertama dan kedua sebagai sampah? Siapa kamu? Mendengar ini, sang sarjana menatap Li Chunfeng dengan kaget. Saya wali tingkat kedua, Li Chunfeng, jawab Li Chunfeng. Tidak mungkin, jika kamu adalah penjaga tingkat kedua,
bagaimana kamu bisa meninggalkan dunia tingkat kedua?" Sarjana itu menggelengkan kepalanya, menolak mempercayainya. "Aku berutang kebebasanku kepada Tuan Chen yang telah menghancurkan segel penjaraku dan bahkan bertahan menghadapi kesengsaraan surgawi demi aku," Li Chunfeng menjelaskan. Sarjana itu ternganga tak percaya pada Chen Ping. "Kau, seorang kultivator alam kenaikan agung, mampu menghancurkan segel penjara dan menahan malapetaka surgawi." Chen Ping mengangguk tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. "Aku tidak percaya, kecuali kau juga menghancurkan milikku," kata cendekiawan itu. "Aku bisa menghancurkannya untukmu, tapi ada harganya," kata Chen Ping. "Berapa harganya?" tanya sang sarjana. "Kalian harus mengikutiku selama 300 tahun, mematuhi perintahku, dan bertarung untukku. Tapi dengan kekuatanmu, jujur saja, kamu tidak akan banyak membantu, kamu terlalu lemah," kata Chen Ping sambil menatap cendekiawan itu. "Aku tidak lemah. Aku makhluk abadi dari alam surgawi. Bahkan dalam kondisi terlemahku, bagaimana mungkin aku bisa kalah dari seorang kultivator alam kenaikan agung sepertimu? Hanya saja kerajaanku telah ditekan, kekuatanku turun hingga kurang dari 1/10 dari sebelumnya." Sang sarjana protes dengan keras. "Lalu mengapa kau dipenjara di sini?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bukan karena kau mengintip seorang wanita yang sedang mandi, kan?" "Omong kosong. Aku seorang sarjana yang berbudi luhur. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal yang begitu vulgar?" Sang sarjana membentak dengan marah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Li Chunfeng yang berdiri di dekatnya tampak sangat malu dan tersipu. "Jadi, mengapa kau dipenjara? Katakan yang sebenarnya, dan aku akan membantumu memecahkan segelnya." Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja tidak sengaja menyentuh pantat seorang wanita abadi, dan siapa yang tahu ayahnya adalah seorang dewa emas? Itulah sebabnya dia mengurungku di sini," kata cendekiawan itu, suaranya diwarnai rasa bersalah. Kata-katanya menjadi lebih pelan, dan jelaslah bahwa itu bukan suatu kebetulan. Chen Ping menahan tawa, melirik Li Chunfeng. Sepertinya mereka telah menyinggung wanita abadi yang sama. "Aku akan menghancurkan segelmu, dan kau akan melayaniku selama 300 tahun, bagaimana menurutmu?" Chen Ping bertanya. "Baiklah, tapi saat kau menghancurkan segel dan menghadapi malapetaka surgawi, jika kau mati, jangan harap aku akan peduli," sang sarjana menjawab. "Jangan khawatir, hanya kesengsaraan dewa emas. Aku bahkan tidak menganggapnya serius." Dengan itu, Chen Ping menghantamkan telapak tangannya ke lantai istana. Cahaya perlahan muncul dari tanah, dan segel penjara itu pun perlahan muncul, persis seperti milik Nan Batian dan Li Chunfeng, dengan darah merah mengalir di dalamnya. Tetapi saat Chen Ping hendak memecahkannya, segel itu bergetar dan lenyap. Sarjana itu membeku, lalu menggerakkan tubuhnya, wajahnya penuh keterkejutan. "Segelnya hilang," kata cendekiawan itu. Chen Ping berdiri di sana, tercengang, bagaimana bisa kabur? "Tuan Chen, anjing laut itu pasti takut padamu, jadi saat kau bertindak, dia langsung kabur." Li Chunfeng buru-buru menjelaskan. "Jangan bicara omong kosong, anjing laut itu hanya sebuah tanda. Ia tidak punya pikiran sendiri. Bagaimana ia bisa melarikan diri? Pasti orang itu yang memasang segelnya, lalu tiba-tiba mencabutnya."
Mungkinkah, teman, kau punya hubungan dengan dewa emas yang memenjarakanku? Sarjana itu bertanya pada Chen Ping dengan rasa ingin tahu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan dewa emas? Dia bahkan tidak mengenal mereka. Senior, kamu bebas sekarang, jangan lupa janjimu, kata Chen Ping. Tentu saja, karena aku sudah setuju, aku pasti akan melayanimu selama 300 tahun. Tetapi sebaiknya kau bersiap untuk kesengsaraan yang akan datang. Kita akan bicara lebih lanjut setelah kau berhasil melewatinya. Sarjana itu mengingatkan Chen Ping. Kalian berdua, minggirlah, jangan sampai terlibat dalam hal ini. Dengan 2 pengalaman sebelumnya, Chen Ping merasa jauh lebih nyaman. Kalau saja binatang kecil pemakan langit tidak muncul, dia akan menggunakan lonceng pola naga untuk melawan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, tubuhnya diselimuti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, lonceng pola naga siap sedia. Dengan segala sesuatunya yang telah dipersiapkan, Chen Ping menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, suatu kekuatan besar turun dari surga. Tuan Chen, hati-hati, malapetaka sudah di sini, Li Chunfeng memperingatkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk, mengumpulkan seluruh kekuatannya di satu tempat, membentuk lapis demi lapis perisai di sekeliling dirinya. Dentang. Tepat saat Chen Ping bersiap menghadapi benturan, suara keras terdengar. Rasanya seperti ada palu yang memukul kepalanya dengan ringan. Setelah suara itu, kekuatan surgawi yang besar itu lenyap seketika. Mereka bertiga membeku seperti patung, tidak ada yang bergerak atau berbicara. Mereka tidak dapat mengerti, sejak kapan kesengsaraan surgawi menjadi seperti ini? Bahkan tidak sekuat tenaga orang biasa yang melempar batu besar. Apakah ini kekuatan hukum surgawi sang dewa emas? Chen Ping juga tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu kalau ada orang yang bersikap lunak padanya. Meski begitu, mereka mungkin bertindak terlalu mudah. Sudah kubilang, seorang dewa emas tak ada apa-apanya bagiku. Chen Ping menarik kembali berbagai kemampuannya, berpose puas saat dia berbicara. Sarjana itu dan Li Chunfeng menatapnya dengan kekaguman murni. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Di alam mana dia sekarang? Dibandingkan dengan Chen Ping, para abadi yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun ini merasa seperti mereka harus merangkak ke dalam lubang tikus dan bersembunyi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saya, Shen Xian, menyampaikan rasa hormat saya kepada Tuan Chen. Cendekiawan itu berlutut dengan satu kaki, tunduk sepenuhnya kepada Chen Ping. Bangun. Chen Ping melambaikan tangannya. Setelah Shen Xian berdiri, dia bertanya kepada Chen Ping, Tuan Chen, apakah Anda berencana untuk menuju ke tingkat berikutnya? Tentu saja. Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, penjaga tingkat keempat tidak mudah dihadapi, dan dunia tingkat keempat dipenuhi oleh para ahli. Jika Anda pergi ke sana, sebaiknya Anda berhati-hati. Shen Xian menasihati Chen Ping. Jika aku menghancurkan segelnya, apakah dia masih akan melawanku? Chen Ping tersenyum tipis. Namun Shen Xian menggelengkan kepalanya. Penjaga tingkat keempat tidak dipenjara oleh orang lain, dia memenjarakan dirinya sendiri, mendedikasikan dirinya untuk berkultivasi. Jadi, mengandalkan penghancuran segel untuk memberinya kebebasan tidak akan berhasil. Menahan diri karena kultivasi. Kedengarannya seperti dia sudah gila, bukan?
Chen Ping merasa aneh setelah mendengar ini. Siapa yang waras akan mengurung diri? Itulah sebabnya saya menasihati Anda untuk berhati-hati, Tuan Chen. Orang-orang seperti itu biasanya tidak waras, tidak dapat diprediksi, dan mudah marah, kata Shen Xian. Chen Ping terdiam sejenak sebelum bertanya, apakah ada cara untuk melewati level keempat dan langsung menuju ke level kelima? Tidak mungkin, tangga surga harus dinaiki selangkah demi selangkah. Shen Xian menggelengkan kepalanya. Terserahlah, aku akan menghadapi apapun yang menghadangku. Mari kita lanjutkan ke level kelima dan cari tahu. Tapi kekuatanmu, bagaimana bisa ditekan begitu banyak? Sebaiknya kau cari cara untuk pulih, atau dengan kekuatanmu saat ini, kau akan terbunuh di alam surgawi. Dengan itu, Chen Ping melemparkan sebuah kantong penyimpanan kepada Shen Xian yang penuh dengan batu roh abadi. Setelah pertempuran sengit dengan Ming Xiao, meskipun pihak Chen Ping telah kehilangan banyak, harta rampasannya sangat banyak. Orang-orang dari gerbang Qian, keluarga Huo, dan istana Empat Neter telah membawa banyak sekali sumber daya. Dengan sedikit pembersihan, Chen Ping telah mengumpulkan 1 juta batu roh abadi. Tuan Chen, aku tidak selemah yang kau kira. Baru saja, entah kenapa, kekuatanku tiba-tiba tertekan. Jika kita bertarung sekarang, kamu mungkin bukan tandinganku, kata Shen Xian. Tidak mungkin, aku akan membuatmu melayang hanya dengan 1 pukulan. Chen Ping tidak mempercayainya. Tiba-tiba, Shen Xian melayangkan pukulan dan mendarat tepat pada Chen Ping, membuatnya terpental. Karena terkejut, Chen Ping melesat keluar dari pintu masuk istana, jatuh terduduk keras ke tanah, isi perutnya bergejolak kesakitan. Sialan, kenapa kau tidak mengatakan apapun sebelum melancarkan serangan seperti itu? Chen Ping mengerutkan kening sambil menggerutu. Itu namanya menyerang lebih dulu. Kamu sendiri yang harus disalahkan karena tidak cukup berhati-hati. Shen Xian menyeringai. Baiklah, ayo kita mulai lagi. Chen Ping lenyap dalam kilatan cahaya keemasan, muncul kembali di depan Shen Xian dalam sekejap mata. Dengan ayunan pedang pembunuh naga, niat pedang yang mengerikan menyelimuti sekeliling Shen Xian. Dalam keadaan normal, serangan seperti ini akan membuat Shen Xian melayang. Namun kali ini, sebuah buku tiba-tiba muncul di tangan Shen Xian. Saat halaman-halamannya dibalik, sinar cahaya melesat keluar seperti pisau tajam. Niat pedang Chen Ping hancur seketika, dan bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya. Chen Ping mundur dengan cepat. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya berdering dengan dentuman demi dentuman. Saat dia keluar dari istana, dia melihat retakan seperti jaring laba-laba di tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Jelas, Shen Xian sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Shen Xian dan Li Chunfeng keluar dari istana. Tuan Chen, Anda baik-baik saja? Tanya Shen Xian. Senior, ketika aku menantangmu tadi, apakah kamu menahan diri? Chen Ping tidak percaya betapa kekuatan Shen Xian telah berubah dalam waktu sesingkat itu. Aku hampir dipukuli sampai mati olehmu dengan tubuh penuh luka. Kau pikir aku menahan diri? Shen Xian tampak tak berdaya. Penekanannya baru saja terangkat. Ini bukan tentang bersikap santai. Chen Ping masih belum tahu bahwa penguasa tangga menuju surga adalah orang yang membiarkannya lolos begitu saja. Bersambung.